Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bernalar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai negasi pernyataan majemuk. Topik ini merupakan salah satu topik pada mata kuliah Logika Matematika. Baik, kita perhatikan di sini ada 4 buah pernyataan majemuk. Yang pertama pernyataan konjungsi, yang kedua disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama, pernyataan konjungsi P dan Q. Negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Yang kedua, disjungsi P atau Q. Negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Jadi, konjungsi dan disjungsi ini saling berkebalikan. Kalau pernyataan positifnya konjungsi, maka negasinya disjungsi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ini adalah implikasi jika P maka Q. Negasi dari jika P maka Q ini adalah P dan negasi Q. Dan yang terakhir adalah biimplikasi atau implikasi dua arah. P jika dan hanya jika Q. Negasi dari P jika dan hanya jika Q ada dua. Yang pertama bisa jika P maka negasi Q. Yang kedua bisa juga jika negasi P maka Q. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Contoh negasi dari konjungsi. Diberikan soal, dua adalah bilangan prima dan bilangan genap. Tentukan negasi dari pernyataan tersebut. Terlebih dahulu, kita pecah dulu pernyataan majemuk ini menjadi pernyataan-pernyataan tunggal. Ternyata, pernyataan majemuk tersebut terdiri dari 2 buah pernyataan tunggal. Yang pertama pernyataan P, dimisalkan, yaitu 2 adalah bilangan prima. Yang kedua pernyataan Q, yaitu 2 adalah bilangan genap. Sehingga berdasarkan pemisalan tersebut, kita bisa menuliskan pernyataan di atas menjadi bentuk P dan Q. Dan berdasarkan tabel yang sudah kita bahas di awal, kita bisa menemukan bahwa negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Dengan demikian, kita bisa menentukan negasi dari pernyataan pada soal itu adalah 2 adalah bukan bilangan prima atau bukan bilangan genap. Atau bisa ditulis 2 adalah bukan bilangan prima atau bilangan ganjil. Mengapa? Karena bukan bilangan genap itu berarti bilangan ganjil. Karena lawan dari bilangan genap tiada lain adalah bilangan ganjil. Contoh yang kedua, contoh negasi dari disjungsi. Diberikan soal, buatlah negasi dari pernyataan berikut. Nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Bentuk pernyataan disjungsi ini terdiri dari 2 buah pernyataan, yaitu pernyataan P, yaitu nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3. Pernyataan kedua adalah pernyataan Q. Nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5. Berdasarkan pemisalan tersebut, kita bisa menuliskan soal dalam bentuk P atau Q. Dan berdasarkan rumus pada tabel di awal, negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Dengan rumus tersebut, kita bisa menentukan negasi dari soal, yaitu nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah X tidak sama dengan min 3. Di sini merupakan negasi dari pernyataan P. Nah, ataunya dirubah menjadi dan, kemudian Q. X tidak sama dengan 5. Negasi dari pernyataan Q. Selanjutnya, contoh negasi dari implikasi. Buatlah negasi dari pernyataan berikut. Jika X memenuhi persamaan 5X min 12 sama dengan X plus 4, maka X sama dengan 4. Misal, P adalah, nah di sini P-nya dan Q merupakan bentuk pernyataan tunggal dari pernyataan majmuk implikasi di atas. P-nya adalah X memenuhi persamaan 5X min 12 sama dengan X plus 4. Pernyataan Q-nya setelah kata maka ya, yaitu X sama dengan 4. Perlu dicatat bahwa X sama dengan 4 ini merupakan preposisi. Karena
di sini sudah mengandung subjek dan predikat. Subjeknya adalah X, predikatnya adalah sama dengan. Jadi, kata sama dengan itu merupakan sebuah predikat. Sehingga X sama dengan 4 bisa disebut sebagai preposisi. Kemudian, berdasarkan pemisalan tersebut, maka kita bisa menuliskan bentuk implikasi menjadi jika P maka Q. Dan berlaku ya negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Ini adalah menurut tabel yang sudah kita bahas di awal. Sehingga kita bisa menentukan negasi dari implikasi di soal ini adalah X memenuhi persamaan 5X min 12 sama dengan X plus 4, tapi X tidak sama dengan 4. Perlu digarisbawahi kata tapi di sini itu menggantikan kata dan. Jadi kata dan tapi itu dianggap sama. Di sini posisi dan bisa diganti oleh kata tapi, dan itu merupakan dua buah kata yang sama dalam pandangan logika matematika. Selanjutnya, contoh negasi dari biimplikasi. Buatlah negasi dari pernyataan berikut. M lebih besar dari N jika dan hanya jika M kurang N bilangan positif. Nah, bentuk pernyataan tersebut sebenarnya terdiri dari dua buah pernyataan tunggal. Itu pernyataan P, di mana P-nya adalah M lebih besar daripada N, dan pernyataan Q, di mana Q-nya adalah M kurang dari N, bilangan positif. Nah, sekarang berdasarkan pemisalan tersebut, kita bisa menuliskan bentuk soal menjadi P jika dan hanya jika Q, dan berdasarkan tabel kebenaran, kita bisa menuliskan bentuk negasi dari pernyataan biimplikasi P jika dan hanya jika Q adalah jika P maka negasi Q, atau bisa juga pakai rumus kedua, yaitu jika negasi P maka Q. Jadi negasi dari pernyataan pada soal itu bisa kita menggunakan rumus pertama, yaitu jika M lebih besar dari N maka M kurang N bukan bilangan positif. Kata bukan bilangan positif ini merupakan negasi dari Q. Atau kita juga bisa menggunakan yang kedua, yaitu negasi P, jika negasi P maka Q. Jika M lebih kecil atau sama dengan N. Kenapa demikian? Karena bentuk pernyataan P-nya adalah M lebih besar dari N. Perlu digarisbawahi bahwa lebih besar kalau kita negasikan itu jadi lebih kecil atau sama dengan. Sehingga di sini jika M lebih kecil atau sama dengan N, maka M dikurang N adalah bilangan positif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang, nah yang ini negasi dari kuantor ya, negasi dari kuantor. Kuantor ada dua macam, ada kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Kuantor universal di sini adalah negasi dari kuantor universal untuk setiap X berlaku PX. PX itu adalah pernyataan untuk setiap X berlaku PX, sebuah pernyataan tentang X. Nah, di sini negasinya adalah terdapat X yang bukan PX. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa negasi dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial, dan kita menegasikan juga pernyataannya. Kemudian sekarang negasi dari kuantor eksistensial, terdapat X yang berlaku PX. Maka negasi dari pernyataan tersebut adalah untuk setiap X tidak berlaku PX. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan negasi dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal, dengan kita menegasikan pula pernyataan setelahnya. Nah, kemudian kita akan melihat contohnya ya. Buatlah negasi dari setiap pernyataan berikut. Nah, di sini yang pertama, terdapat, diberikan pernyataan terdapat X sehingga berlaku X kuadrat sama dengan 9. Kita tahu bahwa ini merupakan kuantor eksistensial karena terdapat karena diawali dengan kata terdapat. Maka kita negasikan dengan cara merubah eksistensial menjadi universal. Asalnya terdapat X, jadi untuk setiap X berlaku, X kuadrat tidak sama dengan 9. Jadi dinegasikan pula ya. Kemudian soal yang kedua. Semua mahasiswa sains aktuaria Universitas Darun Najah berasal dari Jakarta. Ini terdapat kata semua. Semua ini merupakan kuantor universal. Negasinya adalah
terdapat mahasiswa Sains Aktuaria Darun Najah yang bukan berasal dari Jakarta. Jadi berubah jadi kuantor eksistensial dan kita juga menegasikan dengan menambah kata bukan. Soal nomor 3. Untuk setiap X berlaku X kuadrat kurang X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah kuantor universal. Nah, maka negasinya adalah kuantor eksistensial. Untuk setiap X berubah menjadi terdapat X. Sehingga X kuadrat min X. Nah, negasi dari lebih besar sama dengan adalah lebih kecil. Kemudian, yang keempat, diberikan soal, terdapat X yang berlaku X kuadrat min 25 kurang dari 0. Ini kuantor eksistensial. Berarti pernyataannya adalah, negasinya adalah kuantor universal. Sehingga negasinya untuk setiap X berlaku X kuadrat min 25 lebih besar sama dengan. Jadi negasi dari lebih kecil adalah lebih besar sama dengan. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.